Perkenalkan, nama saya Saldeo Putra. Di sini saya akan memaparkan kembali atau sesuai dengan pemahaman saya dalam mata kuliah manajemen risiko, di mana dalam modul di sini membahas tentang risiko, proses manajemen risiko, dan enterprise risk manajemennya. Nah, sebelum kita melangkah terlebih jauh mengenai risiko itu sendiri, di sini kita akan membahas beberapa poin. Poin yang pertama sudah tentunya beberapa pengertian dan definisi risiko itu sendiri. Kemudian poin yang kedua, kondisi ketidakpastian sebagai sumber risiko. Poin yang ketiga, beberapa contoh kerugian yang dialami sebuah organisasi atau lembaga akibat kegagalan mengelola risiko. Poin yang keempat, proses atau tahapannya dalam pengelolaan risiko itu sendiri. Poin yang kelima, enterprise risk management atau pengelolaan risiko dalam suatu organisasi bagaimana. Kemudian poin yang terakhir adalah komponen-komponen dalam enterprise risk management itu sendiri. Oke, kita beralih kepada definisi risiko. Nah, dalam kata risiko merupakan kata yang sudah kita sering dengar atau hampir setiap hari. Dan biasanya kata tersebut mempunyai konotasi yang negatif atau bermakna negatif. Sesuatu yang tidak kita sukai, sesuatu yang tak ingin kita hindari, yang ingin kita hindari. Nah, sebagai contoh, jika kita jalan keluar dengan mobil atau kendaraan roda 2, maka ada resiko kita bertabrakan dengan kendaraan lainnya. Di sini pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan risiko? Nah, di dalam risiko bisa didefinisikan dengan berbagai cara. Sebagai contoh, risiko bisa didefinisikan sebagai kejadian yang merugikan suatu lembaga atau organisasi. Nah, pertanyaan yang kedua, kenapa bisa muncul yang namanya risiko ini sendiri? Risiko berkaitan erat dengan kondisi ketidakpastian. Risiko muncul karena ada kondisi ketidakpastian itu sendiri. Praktis, kita menghadapi banyak ketidakpastian di dunia ini. Sebagai contoh, hari ini bisa hujan, besoknya tidak. Dan investasi tidak bisa mendatangkan sebuah keuntungan atau harga naik. Bisa juga menyebabkan kerugian atau harga turun. Nah, di dalam beberapa ketidakpastian ada tingkatan-tingkatannya. Nah, poin yang pertama, tingkatan yang pertama itu adalah tidak ada atau dalam artian pasti. Karakteristiknya, hasil bisa diprediksi dengan pasti. Contohnya, hukum alam. Poin yang kedua atau tingkatan yang kedua dalam ketidakpastian adalah ketidakpastian objektif. Karakteristiknya, hasil bisa diidentifikasi dan probabilitas diketahui. Contoh, permainan dadu atau kartu ya. Nah, tingkatan yang ketiga, ketidakpastian subjektif. Karakteristiknya, hasil bisa diidentifikasi, tapi probabilitas tidak diketahui. Contoh, kebakaran, kecelakaan mobil, investasi. Nah, tingkatan yang terakhir adalah sangat tidak pasti. Karakteristiknya, hasil tidak bisa diidentifikasi, dan probabilitas tidak diketahui. Contoh, eksplorasi angkasa. Nah, penghindaran, cara paling mudah dan aman untuk mengelola sebuah risiko. Tetapi cara semacam ini barangkali tidak optimal. Sebagai contoh, jika kita ingin memperoleh keuntungan dari bisnis, maka mau tidak mau kita harus keluar dari menghadapi risiko tersebut. Kemungkinan kita akan mengelola risiko tersebut. Baik, mungkin hanya itu yang sempat saya sampaikan mengenai mata kuliah manajemen risiko, dalam artian membuat sebuah video dan menjelaskan kembali mengenai apa yang dimaksud dengan risiko itu sendiri dan bagaimana cara mengelola risiko itu. Jadi sekian, ucapkan terima kasih atas tugas yang diberikan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.